Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, Borobudur itu sebetulnya siapa sih yang bangun? Siapa sih arsitek Borobudur? Kemudian tukang bangunannya itu siapa? Setapakannya itu siapa? Dan yang paling penting, uang atau dana atau anggaran untuk membangun Borobudur, siapa yang memberi anggaran untuk membuat bangunan sebesar itu? Apa yang sebenarnya kita glorifikasi? Apa yang sebetulnya kita agung-agungkan dari kebesaran Borobudur? Kalau arsitekturnya pasti, kalau kerumitan kecanggihannya pasti, kalau daya aura religinya pasti. Tetapi dalam soalan identitas, ini yang perlu kita pertanyakan. Salam jumpa di Jurnal Hendra, selamat malam. Kali ini kita akan mendalami sejarah lagi. Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan, Borobudur itu sebetulnya siapa sih yang bangun? Nah, pertanyaan ini menjadi soalan yang rumit ya. Saya menyebut ada dua kata, namanya emik dan etik. Emik itu menyatakan bahwa Borobudur somehow dibangun oleh mereka yang tinggal di sekitar Borobudur pada saat itu. Jadi emik. Tetapi jika Borobudur dibangun oleh orang yang datang ke tempat itu jadi persoalan etik gitu ya. Emik menghasilkan apa yang kita kenal sebagai polemik, sementara etik menghasilkan kajian, bincangan politik gitu ya. Jadi ketika Borobudur kita nyatakan sebagai produk hasil cipta rasa karsa dari orang-orang yang tinggal asli di sana, itu kita jadi bicara soal polemik. Tapi ketika kita bicara alternatif somehow Borobudur dibangun oleh orang-orang yang datang ke Pulau Jawa, bukan orang Jawa pengertiannya, itu jadi soalan politik gitu ya. Oke, sebentar kita melangkah dulu ke satu yang lain. Kita akan masuk ke yang lebih dalam lagi. Jika orang-orang bertanya kepada saya, dalam Jurnal Hendra, metodologi yang digunakan dalam pembahasannya itu pakai metodologi apa sih? Gitu. Langsung saja saya menjawab bahwa Jurnal Hendra mendahulukan atau mengutamakan metode prosesual. Artinya semua objek sejarah itu kita lihat proses terbentuknya. Di kebanyakan tempat, pada banyak orang, sejarah tinggalan-tinggalan itu ditanggapi sebagai sesuatu yang post-prosesual. Nah ini bedanya gitu. Jurnal Hendra lebih kepada soalan prosesual. Buat Jurnal Hendra, Borobudur misalnya, bukan Borobudur yang ada hari ini. Bukan Borobudur yang seujuk-ujuk sudah berdiri seperti ini di hari ini. Borobudur dalam Jurnal Hendra adalah Borobudur di eranya, di abad ke-8-nya gitu. Dan bagaimana Borobudur itu terbentuk di eranya? Itu namanya dalam lingkup kajian prosesual. Sehingga kajian prosesual ini memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis tentang Borobudur. Siapa sih arsitek Borobudur? Kemudian tukang bangunannya itu siapa? Setapakannya itu siapa? Dan yang paling penting, uang atau dana atau anggaran untuk membangun Borobudur, siapa yang memberi anggaran untuk membuat bangunan sebesar itu? Nah, itu yang jadi muncul ketika kita menggunakan metodologi prosesual terhadap Borobudur. Kalau post-prosesual, banyak ya kajian Borobudur seperti yang sudah berdiri hari ini. Ini yang menjadi kendala bagi kita karena kita selalu tertakjubkan dengan kondisi hari ini. Kajian metodologi prosesual butuh pendalaman transendennya. Butuh perenungan, butuh mendalami hal itu secara lebih dalam gitu. Jika dan hanya jika kita bisa berasumsi, andaikan ini asumsi ini boleh, bahwa Borobudur itu dibangun oleh orang-orang, oleh mereka yang datang, maka konsekuensinya relief-relief yang ada di Candi Borobudur itu bercerita tentang kedatangan mereka ke Magelang. Di beberapa kajian, relief Borobudur diartikan sebagai contoh perahu dalam Borobudur diartikan sebagai sikap maritim Pulau Jawa ke arah luar ya. Ini jadi kendala. Dalam kajian prosesual kita harus terbuka terhadap alternatif bahwa relief Borobudur, apa yang nampak di relief Borobudur adalah cerita tentang keberhasilan orang yang datang ke Magelang. Orang yang datang ke tempat itu. Ini barangkali bisa menjadi pertimbangan semua orang ya. Para budayawan, sejarawan, pemerhati ya, kita bukan ahli ya, kita pemerhati. Tapi keperhatian-perhatian kita ini akan mengarahkan kita kepada satu titik terang tentang identitas kebangsaan kita, identitas sejarah kita. Apa yang sebenarnya kita glorifikasi? Apa yang sebetulnya kita agung-agungkan dari kebesaran Borobudur? Kalau arsitekturnya pasti, kalau kerumitan kecanggihannya pasti, kalau daya aura religinya pasti. Tetapi dalam soalan identitas, ini yang perlu kita pertanyakan. Ini yang perlu kita gali lebih lanjut, lebih dalam untuk memahami diri kita. Tapi sekali lagi ya,
Ketika Borobudur kita nyatakan adalah produk daripada orang yang datang, soalannya bukan soalan polemik, tapi soalan politis. Ada hal-hal yang secara politis sangat tabu untuk dinyatakan secara eksplisit, secara terbuka. Nah, ini yang perlu kita dalamin lagi secara lebih mendetail. Di Jurnal Hendra kita akan dalamin metodologi prosesual terhadap banyak objek sejarah, terhadap banyak objek benda budaya, baik budaya benda dan tak benda. Prosesnya yang kita ingin tahu. Lebih dalam lagi, kita bisa bertanya kan, ketika bikin Borobudur itu dibangun, pahatnya dari mana? Untuk memahat batuan seperti itu dibutuhkan pahat baja, bukan pahat besi. Besi beda sama baja. Tidak bisa pahat tembaga, karena keras gitu ya. Yang dipertanyakan pahatnya dari mana? Pahat bajanya dari mana? Nah, dengan asumsi-asumsi prosesual seperti itu, kita bisa terbuka terhadap alternatif yang luar biasa terhadap hampir semua temuan sejarah dan peristiwa sejarah di Indonesia. Jadi, sekali lagi, mari kita sama-sama di Jurnal Hendra, saya ingin menghimbau kawan-kawan untuk menekuni metode prosesual dalam melihat banyak hal dalam sejarah kita dan mencari keterangan-keterangan berdasarkan proses prosesual itu untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang terbaharukan, inovasi-inovasi baru dari sejarah yang itu-itu saja. Nah, kira-kira dalam episode ini kita bicara tentang sampai di batas itu. Kita akan lebih lanjut dengan satu episode berikut. Saya akan bercerita tentang satu perjalanan spiritual yang berhubungan dengan Borobudur yang pernah saya dan kami sebuah tim melaksanakannya. Barangkali sampai demikian, tetap ada di Jurnal Hendra. Kita akan terus berfokus pada metodologi prosesual sejarah. Salam jumpa pada episode berikutnya.